Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini, kita akan menceritakan tentang penciptaan Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Quran Surah At-Taubah ayat 128. Syekh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awali wal Awakhir menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu kecuali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului wujud dari seluruh wujud, dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya terdahului oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga secara hakikat batiniah memang tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdul Karim Al-Jili menegaskan bahwa kesempurnaan Nur Muhammad ini ditandai dengan mampunya Nur Muhammad itu mewadai seluruh sifat Allah. Dan itu tidak mungkin ditampung oleh ruhaniah siapapun, sehebat apapun, sekuat apapun, kecuali pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, pantas jika kemudian Rasulullah di dalam salah satu hadis, ketika ditanya siapa sebenarnya yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kadang Rasulullah menyebut Nur Nabiyuka Muhammad. Tetapi di hadis lain Rasulullah menyebut sebagai Al-Aqlul Awal atau yang pertama. Sesungguhnya di dalam kajian Islam, Nur Muhammad inilah yang sering juga disebut sebagai hakikat Muhammadiyah. Dalam diskusi filsafah Islam, Nur Muhammad inilah yang sering disebut akal pertama, yang sering juga disebut dalam istilah filsafah Barat dengan logos sebagai agen intelektual. Sesungguhnya, penjelasan Islam tentang ini terwadai menurut penjelasan Rasulullah tentang hadis Nur Muhammad ini. Kehadiran beliau secara fisikly memang menjadi nabi terakhir. Kualitas ideal secara rohaniah mendahului dari segala sesuatu. Di dalam kitabnya Kiai Asrori bin Usman Al-Ishaqi, seorang mursyid besar Qadariyah wa Naqsabandiyah, beliau dalam kitab Al-Muntaqabat fi Robitatil Qalbiyah menguraikan hadis tentang bagaimana Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, dan kemudian Adam disuruh menengadah ke arsy, dan di atas arsy ada nur yang sangat indah. Saat itulah kemudian Adam bertanya, "Nur siapakah ini, wahai Allah?" Maka Allah menjelaskan, "Inilah Nur, Nabi yang teristimewa di langit. Dia dikenal dengan nama Ahmad, dan di bumi dia akan dikenal dengan nama Muhammad, dan inilah Nabi kita." Seistimewa-istimewa umat adalah umat Muhammad. Bahkan di dalam sejarah, banyak kita membaca banyak nabi-nabi yang merindukan untuk menjadi umat Muhammad. Nabi Ilyas pernah menangis ketika diberitahu bahwa ada nabi terakhir yang bernama Muhammad. Nabi Ilyas menangis kepada Allah, ingin dijadikan menjadi umat Muhammad. Sungguh, kita ini seringkali tidak sadar bahwa posisi umat Muhammad itu adalah sangat istimewa. Bukankah seseorang menjadi dimuliakan kadang bukan karena dia mulia, tapi karena yang diikutinya adalah orang yang sangat mulia. Mengikuti orang yang mulia, menjadi termuliakanlah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasih Allah yang paling mulia. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Bunyah menegaskan, Adam tidak pernah didengarkan taubatnya oleh Allah, kecuali ketika Adam itu kemudian menyebut nama Muhammad Rasulullah sebagai wasilah untuk menyentuh rasa kasih sayang Allah atas kesalahan yang dibuat Adam. Baru sadar. Baru saat itulah kemudian Allah menanyakan
Kenapa kamu sebut nama itu? Baru ada mengatakan nama itu tertulis di surga. Dan saya tahu, ini pasti orang yang istimewa. Dan karena itulah kemudian Allah memberikan maghfirahnya kepada Adam atas kesalahannya memakan buah kuldi. Rasulullah oleh para ulama Islam sampai-sampai digelari sebagai manusia yang paling sempurna. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat Al-Insan Al-Kamil. Para ulama tidak ridho jika gelar Al-Insan Al-Kamil diberikan kepada orang selain Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang lain, para aulia, hanya boleh digelari dengan kalimat Insan Kamil. Manusia sempurna, tanpa artikel al. Tapi, ketika kalimat ini menggunakan kata al, hanya Rasulullah Muhammad yang pantas menggunakan sebutan Al-Insan Al-Kamil. Kita bisa lihat betapa tingginya Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Allah sesempurna-sempurnanya Tuhan yang kita anut dan kita yakini, terpukau dengan tampilan moralitas dan baiknya budi pekerti, serta kuatnya batin beliau. Sehingga, sampai-sampai Allah di Al-Quran menyanjungnya dengan kalimat, Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh, Muhammad, engkau benar di atas akhlak yang agung. Sungguh belum ada satu nabi pun di Al-Quran yang Allah gelari sifatnya dengan sifat khuluqin adzim. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah disebut dengan ala khuluqin adzim. Ini artinya bahwa akhlak Rasulullah di atas akhlak yang agung. Padahal sebutan akhlak yang agung tidak pernah Allah berikan kepada seorang nabi. Tetapi Rasulullah oleh Allah disebut akhlaknya di atas akhlak yang agung. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi gelar dengan harisun alaikum bil mu'minin. Sungguh Rasulullah lebih ingin kita menjadi mukmin, bahkan dari diri kita sendiri untuk menjadi seorang mukmin. Rasul lebih serius mendoakan kepada Allah supaya kita tetap menjadi orang yang beriman daripada kita sendiri memelihara keimanan kita. Kita seringkali teledor. Kita bilang bahwa kita ingin memelihara iman, tetapi fakta perilaku kita menodai keimanan kita. Dan kita tidak pernah serius untuk menguatkan iman kita. Bukankah Rasulullah mengatakan, Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah imanmu dengan la ilaha illallah. Tetapi kita seringkali malas mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah lah orang yang senantiasa memohon kepada Allah agar umatnya dikuatkan imannya. Sungguh Rasulullah lebih serius menginginkan umatnya beriman. Allahu a'lam bishawab.